Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada bapak-bapak peserta pelatihan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan kali ini. Serta salam kita serahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad yang mana lalu tercurahkan sampai akhir zaman untuk beliau dan para pengikutnya. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan sebagai moderator, yang mana nanti narasumber yang akan menyampaikan materi yang terhormat Bapak Yoga. Kepada beliau untuk mempersingkat waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Prima selaku moderator. Pak Niki mohon dibantu slide show-nya untuk ditampilkan. Siap, izin share screen. Apakah sudah tampil? Oke, sedang progres. Sudah masuk. Kasih tahu kalau Oke. sudah tampil. Sudah tampil, Pak. Alhamdulillah, silakan. Terima kasih Pak Niki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan peserta diklat sekolah penggerak, teman-teman seperjuangan, mudah-mudahan masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam melaksanakan kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul dan bertemu walaupun dalam melalui daring ya. Tidak lupa juga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang masih antusias mengikuti kegiatan ini. Izinkan kali ini saya membawakan atau izinkan mempresentasikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Dalam hal ini berkenan dengan tugas kita selaku pendidik di satuan pendidikan masing-masing. Pada hari ini saya akan sedikit memaparkan materi berkenaan dengan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Ya. Next, halaman berikutnya. Lanjut, Pak. Ini adalah agenda sesi kita. Dilanjutkan, Pak. Nah, di sini juga ada intermezzo, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek. Nanti kita akan bahas bersama. Terus juga nanti ada apakah Anda sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek kelas yang Anda ampu. Nah, itu kembali lagi kepada kita ya. Selama kita melaksanakan pembelajaran, apakah kita sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang tertera dalam kurikulum, walaupun kurikulum yang sebelumnya ataupun yang akan kita persiapkan kurikulum yang baru di sekolah penggerak ini. Oke, next. Lanjut, Pak. Oke, next.
Nah, di sini sedikit pengantar, ada sedikit pengantar beberapa poin, beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan vokasi. Ya, ini salah satunya ada satu kurikulum disusun bersama tentunya. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek nyata, real product dari konsumen atau mitra bisnis atau industri. Poin yang ketiga, adanya peran guru atau instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja. Yang keempat, praktik kerja lapangan. Yang kelima, ada sertifikasi kompetensi. Yang keenam, update teknologi dan pelatihan bagi guru ataupun instruktur. Yang ketujuh, riset terapan mendukung teaching factory. Dan yang kedelapan, komitmen penyerapan oleh DUDI ataupun dunia kerja. Dan 9, kerjasama yang dapat dilakukan dengan mitra kerja. Itu adalah pengantar daripada pelaksanaan pendidikan vokasi. Yang selanjutnya Pak, next. Oke, next. Ini masih sama, pendidikan vokasi. Nah, untuk yang ini adalah masih di pengantar, sedikit saya ulas, manfaat penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, mendukung atau menguatkan terjadinya kerjasama. Nah, itu jadi sebagai bahan pendukung untuk menguat terjadinya kerjasama baik antara sekolah dengan dunia industri. Yang kedua, meningkatkan kapasitas guru. Jadi dalam hal ini kita diberikan bekal untuk memperkuat ataupun meningkatkan tupoksi kita, kapasitas kita sebagai pendidik ataupun sebagai guru. Terus yang ketiga ada riset terapan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dunia kerja untuk menyerap tamatan SMK. Jadi itu bentuk suatu kepercayaan daripada lingkungan setempat ataupun dunia industri terhadap sekolah yang kita bina ini. Yang kelima, terjadinya kepercayaan sehingga meningkatkan kerjasama atau dukungan dunia kerja kepada SMK. Nah itu tadi seperti yang saya bilang tadi bahwa apabila sekolah sudah bisa meningkatkan kapasitas seorang guru, meningkatkan kepercayaan di DUDI ya, perihal serapan dari tamatan SMK ataupun lulusan, maka akan terjadi kepercayaan dan memudahkan untuk menindaklanjuti kerjasama ataupun dukungan dunia industri kepada sekolah kita. Dari kelima manfaat itu dapat terlihat bahwa penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek sangat mendukung terhadap implementasi strategi 8 plus I-Link and Match. Oke, next. Itu pengantar saja mungkin. Nah, untuk materi untuk selanjutnya kita langsung ke intinya, di mana definisi pembelajaran berbasis proyek. Nah, sebelumnya Bapak-bapak di sini mungkin harus bisa memahami dasarnya dulu, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Apa sih pembelajaran berbasis proyek itu? Ya, jadi pembelajaran berbasis proyek itu adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai soft skill, hard skill, dan juga karakter. Jadi itu adalah sebagai dasar kita, ya, sebagai dasar kita dalam pembelajaran untuk menghasilkan sebuah produk. Intinya sih seperti itu. Yang selanjutnya, penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik dalam menghasilkan produk, seperti yang saya sampaikan tadi, yang menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Oke, next. Terus hal yang mendasar lainnya adalah pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, dan menampilkan atau melaporkan hasil daripada kegiatan. Jadi di situ anak harus bisa merencanakan proyek apa atau garapan apa yang akan dilakukan ya dalam sebuah kegiatan, dan hasilnya itu harus dilaporkan dalam bentuk hasil kegiatan. Yang selanjutnya, produk yang dimaksud adalah hasil proyek seperti barusan saya sampaikan, bisa berupa barang ataupun jasa dalam bentuk desain
skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya, dan lain-lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa ketika kita mengadopsi pembelajaran berbasis proyek, intinya di mana anak itu harus bisa berinovasi, menciptakan sesuatu yang bisa berguna dan bermanfaat, baik itu berupa barang ataupun jasa, dari sesuai dengan kompetensi yang peserta didik miliki. Gitu. Intinya sih seperti itu. Oke, next. Di sini ada pengelolaan pembelajaran berbasis proyek, yaitu kegiatan yang menggabungkan manajemen produksi dan pembelajaran. Peserta didik belajar mulai dari menganalisis spesifikasi produk atau barang ataupun jasa yang dipersyaratkan oleh konsumen, menghitung biaya produksi, rencana proses produksi, penilaian produksi, penjaminan mutu produk, pemasaran, distribusi hingga pelayanan purna jual dan evaluasi proses produksi serta peningkatan mutu berkelanjutan. Nah, itu salah satunya adalah salah satu tujuan peserta didik dalam pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik harus bisa menganalisis dan menspesifikasi produk, mulai dari apa yang dibutuhkan oleh konsumen, gitu kan, terus biaya produksinya seperti apa, dan pada akhirnya bisa dievaluasi proses produk tersebut demi meningkatkan mutu yang berkelanjutan ataupun berkontinu. Oke, yang selanjutnya, proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas peserta didik dalam memecahkan masalah. Dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu. Nah, itu dituangkan dalam bentuk produk real, ya, hasil daripada anak, gitu kan, yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya sesuai dengan standar untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Jadi ketika anak sudah membuat perencanaan mau membuat suatu produk ataupun objek, setelah itu barulah ke ranah pemasaran, gitu kan, untuk diperkenalkan atau dipresentasikan kepada orang lain, ya, sebagai konsumen. Oke, next. Yang selanjutnya di sini ada 11 tujuan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Di antaranya yang pertama, meningkatkan kepercayaan dunia kerja terhadap SMK dan tamatan SMK. Seperti yang tadi di pengantar, ya, itu dijelaskan bahwa ketika kita sudah dipercayai oleh masyarakat ataupun lingkungan masyarakat ataupun bahkan dunia industri, maka itu akan menjadi penguat, menjadi kepercayaan dunia kerja terhadap sekolah kita. Yang kedua, mendukung sertifikasi kompetensi peserta didik oleh industri, ya, di mana peserta didik ketika punya kompetensi yang bagus, ya, yang baik, itu tentu saja akan mendapatkan sertifikat, gitu kan, ya mulai dari sertifikat pada saat mereka melaksanakan PKL, di situ kan tertera nilainya seperti apa, dan itu bisa menunjang ke depannya ketika siswa tersebut lulus dan untuk masuk ke dunia industri selanjutnya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas SMK berbasis produk standar industri. Yang keempat, merancang pembelajaran yang seimbang dalam pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, mudah memusatkan perhatian peserta didik dalam belajar pada suatu objek. Jadi kalau anak atau peserta didik dilibatkan dalam suatu pembuatan proyek, ya, diaktifkan, anak berinovasi, diberikan kebebasan, maka akan terciptanya pemusatan perhatian. Jadi anak itu akan merasa tertarik dengan apa yang akan dia lakukan, membuat suatu produk yang bisa bermanfaat buat orang banyak tentunya. Yang keenam, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Karena semua mata pelajaran atau kompetensi yang relevan dipelajari dalam proyek yang sama. Oke, next. Itulah 11 tujuan pengelolaan. Yang selanjutnya, yang nomor 7-nya ada memiliki penguasaan kompetensi lebih mendalam dan berkesan. Yang ke-8, mengarahkan peserta didik agar mampu bekerja dengan profesional di dunia kerja. Oke, nomor 9, menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi teknis, hard skill, ya. Apalagi sekarang di era digital, itu siswa harus mampu bersaing dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang. Yang ke-10,
memberdayakan budaya kerja industri, terutama budaya mutu, efisiensi, dan kreatif. Nah, itu bisa dilakukan di sekolah dengan cara misalkan adanya teaching factory, agar anak bisa mengadaptasi ataupun mengenal suasana yang ada di industri sebelum mereka terjun langsung ke dunia industri yang sesungguhnya. Yang 11, memberikan wahana pengalaman belajar peserta didik dengan pengalaman berhasil. Nah, itu tadi ketika setiap sekolah sudah ada teaching factory, suasana sekolah itu sesuai dengan dunia industri, gitu, maka anak akan diberikan pengalaman belajar ya sebelum anak bisa terjun langsung ke dunia yang sesungguhnya. Oke, next. Nah, di sini ada prinsip pengelolaan pembelajaran. Prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek meliputi satu, kerjasama produk dan pembelajaran sekolah dengan DUDI, ya tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, pembelajaran melalui proyek real dan dunia kerja yang memperhatikan nilai ekonomis, ketepatan waktu, dan penyerahan produk. Tadi juga sudah dijelaskan dalam 11 komponen yang tadi. Terus yang ketiga, proses pembelajaran rangkaian proyek utuh dari analisis order sampai layanan purna jual. Oke, next. Itu adalah prinsip pengelolaan. Yang selanjutnya, kolaborasi antar mata pelajaran. Ya. Itu ada kolaborasi antar mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya dengan capaian pembelajaran yang sama tentunya. Yang kelima, keseimbangan kompetensi hard skill, soft skill, dan karakter. Itu salah satu tujuan daripada pembelajaran berbasis proyek, sudah saya jelaskan tadi. Pengembangan budaya kerja itu juga sama, bisa diberdayakan dari ketika anak masih dalam tahapan sekolah ya, dengan adanya teaching factory di setiap sekolah. Dan yang terakhir ada pemanfaatan fasilitas dunia kerja. Oke, selanjutnya. Oke, next. Ini sudah. Nah, di sini konsep pembelajaran berbasis proyek di SMK dengan produk atau proyek berupa barang. Di sini bisa terlihat sama teman-teman semua yang ada di sini, mulai dari penerimaan pesanan produk sampai dengan memeriksa proyek atau uji coba produk. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, itu ada tahapan-tahapan itu sudah ketika tahapannya sudah terlampaui semua, mulai dari penerimaan pesanan sampai nanti di akhir itu harus ada pemeriksaan proyek. Jadi diuji dulu, dites dulu layak atau tidak suatu produk ataupun barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh karya daripada peserta didik. Jadi tetap ketika mulai dari pemesanan pesanan, di akhirnya itu harus kita uji coba dulu layak atau tidak untuk dipasarkan. Intinya seperti itu. Oke, next. Nah, ini juga masih sama ya. Kalau ini berupa jasa, ya kalau tadi berupa barang, dan akhirnya juga sama, diakhiri dengan layanan dan menjalin kemitraan dengan konsumen. Nah, ketika kita sudah memberikan suatu kepercayaan kepada konsumen, maka ke depannya ketika kepercayaan tersebut itu terus dipupuk, maka layanan kemitraan itu akan terus berkelanjutan. Oke, next. Oke, next. Ini tadi sudah sepintas, di dalam pengantar juga sudah ada. Next. Dilanjut, Pak. Oh, udah selesai ya? Oke, ini adalah implementasinya, di mana proses pembelajaran yang menyatu pada proses produksi, ya, ataupun jasa yang tadi, secara konseptual peserta didik diberikan pengalaman belajar seperti yang tadi juga saya sudah sampaikan, di mana anak mulai mengenal dunia industri itu dari sekolah itu sendiri karena adanya teaching factory itu sendiri. Terus juga pembelajaran berisikan beberapa kompetensi ya dari semua mata pelajaran di SMK sesuai dengan proyeknya masing-masing. Dan yang terakhir, peserta didik belajar mulai dari menganalisis. Nah, ini kembali lagi kepada tadi di pengantar juga sudah dijelaskan bahwasanya peserta didik itu mulai dari menganalisis spesifikasi, persyaratan produk, barang ataupun jasa hingga akhirnya ada di pelayanan purna jual. Baik, saya kira pemaparan perihal berbasis proyek, sekolah berbasis proyek, saya kira dicukupkan sekian ya.
karena berhubung waktu juga sudah sangat mepet ya waktu yang diberikan. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri Bapak Yoda. Mungkin dari penyampaian beliau ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan dari peserta yang ada. Mangga, silakan. Dari Paniki mungkin. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertanya apa pernyataan apa menyesuaikan ya. Tadi Bapak sudah bilang bahwa adanya budaya atau kebiasaan membiasakan diri agar nanti siap kerja itu kan otomatis memiliki PD ya Pak ya. Betul. Ada ya percaya diri ya. Betul. Setelah itu apakah benar akan terserap setelah mempunyai rasa PD itu Pak? Sedangkan kadangkala di kelas tidak semuanya siswa itu percaya diri. Nah, kiat-kiat apa biar dalam kelas itu rata gitu Pak, rata mempunyai kepercayaan diri di kelas itu Pak. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Aniki. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kita selalu kita selalu akan tahu ataupun paham di dalam suatu ruang lingkup, katakanlah sekolah ataupun peserta didik lah, yang ruang lingkup lebih kecil, itu tentu dimanapun mereka punya karakteristik yang berbeda, di mana di dalamnya peserta didik ada yang memang aktif ataupun juga yang sedang-sedang saja, atau ada juga yang pasif gitu. Itu karena karakteristik itu memang beraneka ragam. Nah, apa yang dipertanyakan oleh Pak Niki ya, perihal dari itu sebetulnya karakter itu bisa dibangun di sekolah ya, tergantung kepada bagaimana sekolah tersebut membuat macam regulasi-regulasi ya, sehingga yang tujuan utamanya adalah untuk pembentukan karakter siswa ya. Sebetulnya sekolah khususnya di SMK itu ada, kalau di sekolah saya ya, yang di sekolah yang lain juga sama. Siswa sebelum melanjutkan ke PKL atau sebelum berangkat ke PKL, kalau di sekolah saya itu ada yang namanya diklat prakrin. Kalau dulu ya masih prakrin, belum PKL. Dulu mereka diberikan pembinaan dulu dari segi pengetahuan, ya, terus juga dari segi visi dan juga dari segi mental juga. Ya. Mereka diklat selama 3 hari, ya, dan mereka menginap di sekolah itu selama 2 malam, 3 hari 2 malam. Tapi karena berhubung ada keterbatasan situasi, sehingga di kelas tersebut di sekolah kami ditiadakan. Jadi persiapan anak untuk maju ke PKL itu hanya diberikan pendidikan saja. Gitu. Nah, di situ juga sudah anak mulai dibina pembinaan karakter yang tadinya anak pendiam itu bisa jadi itu kan yang tadinya anak yang urakan itu bisa sedikit terrem gitu loh, dengan adanya pembentukan atau pembelajaran pembentukan. Selain daripada itu juga ya daripada pembelajaran pembentukan karakter di sekolah melalui di pelatihan ya, kalau dulu kita juga harus memberdayakan dari si bimbingan konseling. Jadi setiap sekolah yakin yang namanya bimbingan konseling itu kan
Nah, itulah kolaborasi antara bimbingan konseling dengan pihak siswa. Mereka itu harus punya catatan, mana anak yang memang sekiranya aktif nih, mana yang sekiranya anaknya sekarang dalam tanda petik nakal gitu loh. Dilihat dari kasus-kasus yang sudah dilakukan, juga mana yang sekiranya anak itu pendiam gitu kan, enggak gitu kan, pasti juga tidak ulangan enggak gitu, jadi lempeng-lempeng aja. Nah itu juga PR bagi sekolah dalam hal ini adalah bimbingan konseling itu juga perlu dilihatkan Pak untuk mengetahui jauh mana karakter anak itu kan, terus juga memahami kondisi anak seperti apa, kenapa anak tersebut bisa seperti itu, dengan sedikitnya diberikan edukasi ataupun assessment terus juga menggali apa yang mereka apa tadi tersebut rasakan. Bimbingan konseling itu harus tahu. Nah, ketika sudah tahu permasalahannya, baru di situ doktrin hal-hal yang memang sekiranya bisa membangkitkan diri kepada peserta didik agar bentuk karakter siswa yang lebih baik lagi. Saya lebih ada lagi atau mau menambahkan? Bagaimana Pak Niki? Sudah cukup jelas? Luar biasa Pak. Ada pencerahan dari Pak Yoda. Mudah-mudahan pencerahan itu nanti bisa diimplementasikan di sekolah saya Pak. Terima kasih. Amin, sama-sama Pak. Kita sama-sama belajar Pak. Oke. Mungkin cukup ya Pak ya. Saya juga sudah sangat jelas apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Yoda. Berhubung ini waktunya mepet Pak, mungkin bisa langsung ditutup saja Pak, kalau memang tidak ada yang disampaikan lagi langsung oleh Bapak pengajar Pak Yoda. Saya serahkan kepada beliau. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Pada intinya adalah sekolah harus berbasis proyek, itu adalah suatu kausan, apalagi SMK itu adalah sekolah jurusan di mana anak dituntut untuk berinovasi membuat suatu proyek yang nanti kedepannya bisa punya nilai jual dan bisa bermanfaat buat peserta didik dan juga sekolah. Itu saja mungkin daripada materi yang saya sampaikan, dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kekurangan, semata-mata kebodohan daripada saya sendiri, dan kesempurnaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap semangat untuk memajukan, untuk berjuang memajukan peserta didik supaya menjadi peserta didik yang berkarakter. Oke, akhir kalam dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dicoba ya, Pak Niki sudah